Oke, baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kemarin saya sudah buat di channel saya di YouTube ya. Semoga kalian bisa ngikutin karena pertemuan yang sekarang itu otomatis melanjutkan dari pertemuan yang kemarin ya. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. Sebentar. Baik, sudah terlihatkah? Sudah Pak, sudah. Ya. Baik. Kemarin di sesi yang kemarin itu memang kita tidak ada tatap muka, tapi saya rasa sudah mewakili lah ya, mewakili melalui video tutorial yang sudah saya berikan. Yang kemarin itu kita sudah sampai sini seharusnya, ya kita sudah sampai seperti ini, ya di mana akan mengeluarkan meteor secara acak pada game yang akan kita buat ini, seperti itu, ya. Baik, materi selanjutnya itu adalah di sini saya coba ini dulu. Seperti biasa ya, slide-nya dulu supaya kita sama-sama memahami ya. Nah, ini ya yang kemarin. Sorry, di sini kita akan membuat pesawatnya itu bisa bergerak ya. Pesawatnya itu bisa bisa bergerak dengan sentuhan touch ya, dengan sentuhan touch yang kita lakukan pada pertemuan hari ini seperti itu. Nah, pertemuan kemarin itu baru 1 dan 2 ya skripnya ya. Nah, pertemuan sekarang itu selanjutnya itu adalah di sini adalah kita akan buat pesawat itu menembak ya dan bergerak dengan touch ya. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita membuat pada kondisinya itu adalah setiap 1 detik sekali ya. Sebetulnya terserah Anda ya nantinya. Di sini sih disebutkan 1 detik sekali ya, di mana 1 detik sekali ini pesawat itu akan mengeluarkan peluru ya yang yang terdapat pada posisi layer 0 dan image point-nya 1. Seperti itu, artinya pesawat itu otomatis akan mengeluarkan tanpa istilahnya itu di sana tidak ada tombol trigger atau tombol pemicu untuk mengeluarkan pelurunya. Ya, jadi dia otomatis muncul secara interval selama 1 detik sekali mengeluarkan peluru seperti itu ya. Oke, kemudian supaya pesawatnya itu bergerak dengan sentuhan touch ya, nanti kan kita menggunakan Android ya, di mana di sana tidak ada navigasi ya, navigasi kiri kanan, tapi ketika umumnya kan kalau yang menekan di layar itu jempol ya, misalkan jempol kirinya disentuh ke layar, entah layarnya bagian atas bagian bawah ya, otomatis dia akan ke kiri. Tapi kalau misalkan dia menyentuh jempolnya di kanan ya, dia otomatis dia akan bergerak ke kanan. Nah, event sheet-nya yang harus dilakukan adalah kondisinya itu kita terlebih dahulu memasukkan sebuah objek ya, sebuah objek yang bernama touch ya. Jadi kalau misalkan tidak ada touch ya nggak akan bisa ya. Jadi kita harus masukkan objek yang namanya touch, sehingga harapannya itu adalah bisa dilakukan atau navigasinya melalui layar sentuh seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ya kita masukkan pada kondisi touch ya, is in touch. Jadi posisinya itu ketika di saat layar disentuh ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masukkan ya sub event ya. Jadi di sini ada di bawahnya lagi. Ini namanya sub event ya, ketika dia layarnya itu disentuh, kemudian
dia itu apa namanya mengecek apakah sumbunya X-nya lebih kiri sumbu X-nya lebih kecil dari pesawat ya, di mana pesawatnya ini otomatis apa yang dihitung itu adalah sumbu X, maka otomatis dia akan ke kiri ya. X itu kan yang horizontal ya, jadi kalau misalkan dia posisi yang kita sentuhnya itu ya lebih kecil dari posisi saat ini pesawat, maka dia otomatis akan bergerak pesawatnya ke kiri begitu ya. Bagaimana kalau misalkan ke kanan ya, ke kanan berarti dia lebih besar ya, lebih besar dari X ya. Oke, bagaimana kalau misalkan tadi ya, bagaimana kalau misalkan ke kanan ya, kalau ke kanan ya apa namanya tos X-nya ya, posisi ketika horizontal bagian layarnya itu disentuh lebih besar dari posisi pesawatnya ya, di mana pesawat yang di apa sih namanya yang dibandingkan itu adalah sumbu X ya, bukan sumbu Y, sumbu X ya. Otomatis nanti pesawatnya itu akan apa? Akan bergerak ke kanan ya, seperti itu. Nah, hasilnya seharusnya seperti ini ya. Ini apa namanya? Ini nah seperti ini ya. Ini belum ada background, belum hancurnya belum ada ya. Tapi yang kita perhatikan itu adalah posisi ininya ya. Jadi ketika tuh ini dia ada apa namanya mouse-nya ya, Anda perhatikan di sana ya. Mouse-nya ketika diklik ya tuh di sini ya, mouse-nya diklik ke kiri, dia otomatis akan ke kiri ya. Itu anggap saja tangan Anda ya. Ketika mouse-nya diklik ke kanan ya, diklik terus ya ke kanan, otomatis dia akan ke kanan seperti itu. Ya, baik ya. Jadi itu ya slide-nya seperti itu. Baik, kita akan lakukan ya. Pastinya Anda harus membuka terlebih dahulu project yang kemarin ya. Project yang kemarin ini sudah saya buat, di mana lanjutan dari project-project yang sebelumnya. Ingat, kita berseris ya. Kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan di pertemuan sebelumnya apa namanya Anda keliru atau salah ya, Anda kemungkinan besar tidak bisa melanjutkan di seri selanjutnya. Jadi harus memang benar-benar apa namanya sudah benar ya, dipastikan sudah benar ya, baik dari sisi layoutnya dan baik dari sisi event sheet-nya seperti itu. Oke, baik. Tadi kita pertama ya, yang harus kita lakukan itu adalah di slide sini ya, di slide sini. Ya, yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah ya memunculkan peluru ya sebanyak intervalnya itu adalah 1 detik sekali. Ya, oke, baik, kita lakukan di sini ya. Di event sheet-nya ya. Di sini kita pilih add event ya. Kemudian pilih ini ya, eventnya system. Kemudian next ya. Nah, kemudian kita cari di sini every X ya. Di sini ini. Every X second. Ya, seperti itu. Next. Nah, kita masukkan ya. Tadi di dalam slide itu tadi 1, silakan Anda boleh masukkan 0,5 berarti setengah detik sekali. Ya, di sini 1 itu bernandakan 1 detik. Ya, kalau 2 detik ya tinggal Anda ketikkan 2 seperti itu. Dan oke. Ini kondisinya ya sudah kita buat ya, di mana ya ini setiap 1 detik sekali apa yang akan dilakukan ya, yang akan dilakukan kita tambahkan di sini actionnya ya, itu adalah pesawat ya, pesawat mengeluarkan objek lain ya. Di sini tadi spawn another object. Nah ini ya, deskripsinya di sini akan membuat objek lain dibuat ya, akan membuat objek lain di sini ya, seperti itu. Next ya. Nah, kemudian apa objeknya yang akan dibuat ya, pastinya kan peluru ya. Oke, peluru. Oke, seperti itu. Oke ya. Layernya layer 0 ya, image point-nya ya, image point kita bisa lihat di sini. Kalau tadi kan 1 ya. Oke, kita down dulu deh 0 ya. Kita lihat seperti itu ya. Oke, saya coba jalankan ya. Coba jalankan. Nah. Ya. Nah, lihat. Ya, lihat. Anda perhatikan
peluru itu keluar dari sini. Ya. Saya pengennya di sini. Ya. Paham ya? Ini kan peluru keluar dari sini. Ya. Jadi yang tadi image point 0 dan 1 itu, ya nanti saya akan tunjukkan maksudnya ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Ini keluarnya itu di sini ya. Saya pengennya di sini. Berarti yang harus kita lakukan apa? Kita ubah ya, kita ubah image point-nya pada pesawat ini, dia itu di sini image point-nya. Ya. Baik. Berarti kalau gitu kita buka layout terlebih dahulu ya. Kita klik 2 kali pesawatnya ini, objek pesawatnya. Nah, keluar kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan image point. Ya, inilah yang dimaksud dengan image point. Ya, yang tadi 0 atau 1 itu di sini. Ini kebetulan saya punyanya baru 0 gitu ya. Kalau Anda tambahkan tuh jadi bisa otomatis ada 2 image point-nya gitu loh. Ya, karena tadi kenapa saya isinya apa namanya 0 ya, karena di sini image point-nya baru 0 gitu loh di sini. Ya, nah, saya coba pindahkan. Kenapa tadi pelurunya keluar di sini ya? Kenapa tadi pelurunya keluar di sini? Karena apa? Karena di sini kita sudah buat ya. Sudah buat apanya? Sudah buat set origin image-nya. Ya. Kalau misalkan kita pengen di sini, saya pengennya di sini, ya klik aja di sini. Nah, ya tadi yang originnya 0 tadi ya akan berpindah di sini. Ya, seperti itu. Oke, baik. Coba kita lihat ya hasilnya ya. Anda perhatikan ya. Tadi di sini ya, atas bagian ini ya, setelah saya rubah ya, pastinya saya save terlebih dahulu ya. Saya save terlebih dahulu. Kemudian saya jalankan run layout. Ya, lihat hasilnya. Ya, beda ya. Tuh. Ya, setelah saya ubah set originnya. Seperti itu. Nih. Ya. Oke. Ya udah mulai ini nih ya, udah mulai kelihatan ya. Ini saya menggunakan pakai keyboard ya. Belum saya pakai touch tadi ya. Oke, ini cara mengeluarkan peluru setiap 1 detik sekali dengan menggunakan kondisi interval tadi ya yang dimiliki oleh sistem. Dan satu lagi itu adalah spawn another object ya, mengeluarkan objek lain seperti itu. Selanjutnya itu adalah kita menggerakkan dengan touch ya, menggerakkan dengan touch. Bagaimana? Ya kita pastinya harus tambahkan dulu touch-nya ke dalam apa? Ke dalam layout. Caranya Anda pilih klik kanan di sini ya. Anda klik kanan, kemudian insert new object. Nah, kemudian Anda pilih objek touch tuh. Ya. Seperti itu, ya biarkan misalkan namanya touch ya, kita insert di sini. Nah, ya, seperti itu. Nah, di sini seharusnya itu ada lagi objek ya. Ada lagi objek yang bernama touch ya. Pastikan bertambah objeknya. Ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan event sheet-nya ya. Add event. Kemudian Anda pilih objeknya apa? Touch ya. Next. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pilih is in touch. Jadi posisinya ketika disentuh ya. Ketika disentuh terus ya otomatis dia akan ke kiri gitu. Ya. Down ya. Selanjutnya ya. Selanjutnya apabila Anda melihat ya, apabila Anda melihat event yang seperti ini, ya kan ada minusnya nih. Ini namanya sub event. Ya, jadi hati-hati Anda membuatnya, harus benar ya. Caranya gimana? Caranya pastikan Anda seperti ini terpilih ya, jangan kayak gini, ini salah. Ya, seperti ini dulu. Ya, kemudian Anda klik kanan ya. Kemudian add sub event. Ya, berarti ada sub event di bawahnya. Seperti itu. Nah, ya. Ya, kemudian kita pilih di sini tadi itu sistem. Ya. Compare to value. Ya, pada bagian kategori general di sini ya, compare to value. Next, apa yang mau di-compare? Ya. First value-nya itu adalah touch-nya ya. Touch, tadi objek touch, apanya yang akan dibandingkan itu adalah X-nya.
ya, sumbu X-nya, ya. Seperti itu. Jari ya, jari ketika ditempel di layar, kalau misalkan apa namanya lebih misalkan lebih kecil, less than, lebih kecil dari apa? Dari objek yang namanya pesawat, ya. Sumbu X yang dibandingkan pastinya, ya, seperti ini. Oke, done. Nah, lihat ya, otomatis dia akan ada di bawahnya dan ada garis apa namanya minus seperti ini. Ini namanya sub event. Ya, jadi sub event itu dia akan menjalankan ini terlebih dahulu ya ketika jari disentuh di layar, terserah lah jarinya mau jempol kayak mau kaki kayak terserah lah ya, itu terserah usernya. Kemudian setelah itu dia melihat kondisi di sini ya, apakah touch X-nya yang disentuh X-nya itu lebih kecil dari pesawat titik X ya. Kalau misalkan lebih kecil dari pesawat titik X, sumbu X yang dibandingkan antara touch dan pesawat, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah dengan cara objek pesawat itu akan kemana? Ke kiri ya. Simulate control. Next, ya ini pada edge direction, ya ini adalah behavior yang sudah kita berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Next, ya. Nah, kontrolnya kemana? Ya, apakah ke atas atau ke bawah? Oke, di sini saya gunakan left, seperti itu, ya. Oke, saya coba jalankan terlebih dahulu, hanya untuk memastikan sudah benar atau belum. Oke, ya. Ya, Anda klik di sini, tuh, ya, seperti itu. Klik lagi ke sini, otomatis dia akan ke kiri. Klik lagi ke sini, nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena kita belum berikan. Ya seperti itu. Kenapa dia menggunakan lebih kecil? Ingat ini touch X. Ya ini anggap saja jari nih, kursor ini. Ya touch X. Ya berarti ini kan posisinya, ini kan 0 nih, ya kan? 0. Ini sampai sini anggap saja 100. Ini posisinya anggap aja 50 nih. Ya sumbu X dari pesawat ini. Lihat, posisi saya di mana nih? Di sini kan otomatis lebih kecil kan? Kalau lebih kecil, otomatis dia belok, bukan belok ya, otomatis arahnya ke kiri. Tuh, itu kan? Nah, seperti itu. Jadi logis gitu loh. Ya, jadi logis apa namanya event sheet yang sudah kita buat pun harus logis ya. Oke, selanjutnya. Ya untuk selanjutnya sama aja sebetulnya ya, bisa Anda copy paste ya. Saya nggak copy paste ya supaya nanti Anda terbiasa. Add event lagi ya, touch ya, next seperti itu, kemudian is in touch ya, done ya. Jangan lupa posisinya masih seperti ini, masih kesolot seperti ini ya. Kita klik kanan, add sub event ya. Kemudian apa? Sistem kan, sistem. Kita akan membandingkan dua nilai. Kemudian di sini kita pilih compare apa? Ya, compare to value. Ya, compare to value. Membandingkan dua nilai. Kemudian apa yang dibandingkan tadi? Objek touch titik X. Ya, ingat sumbu X-nya. Sekarang apa? Tadi kan lebih kecil. Kalau ke kanan berarti lebih besar. Ya. Lebih besar, greater than. Ya. Lebih besar dari mana? Ya, di sini lebih besar dari apa? Pesawat ya. Nah, Anda ketik saja. Nah, ini otomatis muncul dari nama-nama objek yang sudah kita berikan. Makanya nama objek itu harus apa? Harus mewakili ya. Kemudian X ya. Seperti itu. Done. Nah, ya. Ada dua kondisi di sini ya, sama seperti yang di atas, ada dua kondisi di seperti ini. Dia otomatis objeknya itu akan kemana? Si pesawat ya. Next, simulate control. Next, ya. Ininya right, ya. Done. Seperti itu. Oke, saya save ya. Oke, saya jalankan. Ya. Oke. Ini posisi di tengah ya, yang ke kanan. Tuh, ya. Tuh. Oke ya. Pak, kok itu nggak ada navigasinya? Silahkan Anda mau buat navigasi, nggak masalah. Kalau ini dimanapun nggak masalah tuh. Ya, anggap aja jarinya itu kursor ya, tuh. Seperti itu. Ya. Nah, jadi satu itu ya. Satu apa namanya output ya, output yang tadi ya, yang ini ya.
Jadi seperti ini, ya. Dia otomatis akan mengeluarkan peluru dan apa? Dan touch ya. Ketika kita sudah menggunakan navigasi dengan menggunakan touch di sini. Oke. Baik, ada pertanyaan? Silahkan kalau misalkan mau bertanya. Ya. Apa langsung lanjut? Ke selanjutnya itu adalah membuat kondisi saat meteor mengenai pesawat. Ya kan dua slide lah ya supaya nggak banyak gitu. Ya sebetulnya bisa aja langsung langsung jadi pun nggak masalah. Ya sebetulnya cuma kasihan nantinya Anda. Ya mendingan dikit-dikit jadi bukit ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaankah untuk yang di tatap muka berapa sekarang? 5 ya? Ya. 5 pada sesi A. Sesi A lah anggap saja. Ya. Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ya, sementara mungkin kalian nonton dulu kali ya. Ya, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Kebetulan ini saya record ya. Nanti kalian bisa coba coba praktekkan lah ya. Meskipun tanpa slide juga gitu ya. Di sini sih saya sudah siapkan juga ya materi yang kemarin pertanyaan mengenai jalan ya. Di sini saya sudah siapkan juga. Cuma saya nggak tahu nih waktunya cukup atau enggak. Ya, saya sudah siapkan ya bagaimana cara kelihatan nggak? Sorry, kelihatan nggak Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya Ya. share dulu deh. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, ini yang kemarin tuh pertanyaan Dava siapa ya kemarin itu mengenai apa sih namanya animasi bagaimana cara berjalan gitu ya, seperti itu. Tentang kalau khususnya game-game yang bersifat adventure ya, adventure seperti itu. Nah, nanti mungkin akan saya terangkan kalau misalkan cukup waktunya ya, cukup waktunya. Kalau misalkan enggak juga mungkin di pertemuan selanjutnya lah ya. Kita kejar dulu nih yang ini ya, project yang ini, project 1 miliar ini ya. Oke, baik. Selanjutnya ya yang project space shooter ini ya. Tadi kita sudah membuat kelihatan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, ini terakhir output ya. Di sini yang terakhir. Sekarang kita tambahkan. Ini kan kalau misalkan Anda Anda bersentuhan dengan meteor kan biasa-biasa aja gitu kan. Harusnya apa? Harusnya kan mati ya, harusnya kan mati. Gitu. Kalau ini kan dia anti ya. Tuh. Ya. Ya dia kuat gitu, seperti itu. Nah, kita sekarang tambahkan ya dengan di slide selanjutnya itu adalah membuat kondisi saat meteor mengenai pesawat. Sebetulnya mirip seperti mirip seperti pertemuan selanjutnya saat meteor mengenai peluru. Seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kondisi pesawat bertabrakan dengan meteor, ingat tabrakannya itu harus melihat dari ini ya, harus melihat dari sini. Nah, supaya takutnya Anda lupa nih, ya. Nah, kita cek dulu ininya. Nah, lihat. Berarti tabrakannya antara meteor dan pesawat itu bukan dari sini dianggap tabrakan ya, di sini. Nih, yang merah-merah dan biru ini nih. Nah, itu dianggap tabrakan. Ya, jadi seperti itu. Begitupun dengan meteornya. Meteornya akan dianggap tabrakan dengan pesawat ya ketika dia bersentuhan antara collision polygon yang dimiliki meteor dengan collision polygon yang dimiliki oleh pesawat. Ya, jadi pastikan Anda sudah mengeset dulu ininya. Ya, jangan juga Anda ngesetnya kayak gini. Ya, kalau kayak gini berarti ini sudah nyentuh loh. Padahal belum. Ya, padahal belum. Jadi pastikan itu adalah di area ini saja gitu loh. Ya. Jadi seperti itu.
Ya, jadi pastikan tadi apa ya, set collision objeknya ya, Anda pastikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini Anda tinggal menambahkan ya, when collision with another object ya, otomatis nanti pesawatnya destroy dan meteornya destroy. Di sini kita belum menambahkan menambahkan efek ya, efek suara, belum juga menambahkan efek dia langsung ada partikel-partikel kecil kalau misalkan hancur gitu, itu belum. Ya nanti itu. Ya kita sedikit-sedikit aja dulu. Oke, ya. Jadi kita tambahkan ya, yaitu adalah di sini ya, pesawat ya. Di sini add event ya, pesawat, objeknya pesawat ya. Kemudian Anda cari on collision with another object. Nah, ini ya. Saat pesawat tabrakan dengan objek lain. Ya, kemudian next ya. Apa nama objeknya? Ya, klik di sini. Objeknya itu adalah meteor. Seperti itu. Oke. Ya, done. Nah, ini sudah ya, kondisinya sudah kita buat. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Anda tinggal tambahkan di sini. Yang terjadi adalah pesawat hilang atau hancur, ya hancur. Destroy di sini maksudnya hilang ya. Sini destroy. Nah, kemudian add action lagi, meteornya juga sama, ya hilang. Di sini destroy ya. Kalau Anda malas nyari, Anda ketik aja di sini ya, destroy seperti itu, ya. Oke, ya. Kemudian Anda save ya, kemudian Anda jalankan di sini ya. Oke. Ya, ini kalau misalkan dia kena ya. Nah, gitu. Udah dah. Ya, game over. Ya tinggal Anda tambahkan nanti skornya. Kalau misalkan dia menembak meteor, skornya bertambah ya. Kalau misalkan dia tabrakan gitu dengan meteor, berarti life-nya berkurang gitu. Tinggal ditambahkan seperti itu. Ya, nanti itu di pertemuan selanjutnya sampai dengan kita nanti insya Allah membuat dengan APK-nya ya. Oke, ya. Itu untuk proyek kita. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, mangga. Kalau misalkan nggak ada, masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya, 30 menit. Mungkin saya bisa menerangkan tentang yang kemarin pertanyaannya siapa? Dava ya. Pertanyaannya Dava mengenai animasi jalan ya, mengenai animasi jalan. Seperti itu. Harusnya sih di pertemuan kemarin ya, berhubung saya tidak memungkinkan, jadi saya buatkan videonya, itu pun saya buat di kantor gitu ya. Kebetulan tadi saya sedikit membuat gitu. Jadi saya akan coba itu pun saya bilang kalau saya cukup waktunya. Kalau saya rasa 30 menit ke depan cukup lah ya. Baik, bisa dilanjut atau cukup aja? Gimana? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja ya. Oke. Kasihan kan nanti kalau misalkan materinya adventure gitu ya, gitu aduh saya kayaknya ininya kurang. Oke, baik ya. Saya share screen dulu. Oke, saya coba share screen dulu. Oke. Baik. Sudah terlihatkah? Sudah ya. Oke. Jangan lupa absen ya. Kalau ini lewat dari 30 menit katanya nggak bisa absen. Baik, nah ini ya. Pertama kita harus pahami dulu ya, ya. Anggap di sini ini di luar dari game yang tadi ya, game yang space shooter tadi ya, game yang project di tatap muka yang kita akan buat sampai dengan terakhir, ini di luar itu. Ya anggap saja ini adalah project baru lah ya, anggap aja project baru. Di sini saya punya layer yang namanya game, kemudian objek ya, objek sprite, kemudian behaviornya platform ya, sama seperti halnya pesawat yang di space shooter ya, platform itu dia bisa melakukan istilahnya itu loncat kayak gitu ya, loncat kemudian
ke kiri, ke kanan, itu platform. Tanpa script ya, itu tanpa script. Kalau platform, kalau misalkan Anda menggunakan keyboard ya, panah kanan, panah kiri, kemudian atas, itu otomatis akan berjalan. Kemudian ada scroll to. Scroll to itu biasanya digunakan supaya si konstrukturnya itu, konstruk 2-nya ini otomatis si ini tuh akan disorot terus gitu loh. Ada stage. Nah, kemudian di sini saya buat juga playernya, image point-nya adalah bottom. Nah, di sini ya image point-nya. Ya supaya apa? Ya supaya nyentuh. Kemarin saya sudah saya demokan ya. Kenapa image point-nya ada di sini gitu ya? Karena ini solid ya. Kalau misalkan di sini ya berarti dia kakinya tenggelam ya. Seperti itu. Ya. Oke, yang harus dipersiapkan itu adalah pastinya satu ya. Itu adalah aset gambar. Ya, ketika loncat, ketika jatuh, ketika walking, ketika stand, ketika berdiri, ya, ketika jalan, seperti apa itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ingat, kekuatan kita itu adalah aset, ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah, ya, tadi sudah disebutkan bagaimana cara membuat dia posisi ininya ada di bawah. Nah, seperti ini. Atau misalkan Anda tinggal klik kanan, quick assign bottom, atau misalkan seperti cara tadi yang saya demokan ya, manual dengan klik yang di sini. Ya supaya kakinya itu napak ya, di mana di bagian ground ya. Ground itu maksudnya itu yang solid ya, supaya bisa napak gitu. Nah, kemudian si player ini ya itu harus memiliki beberapa animation. Ya, ada stand itu kayak gimana gitu kan, berdiri nih kayak gini. Ini kebetulan saya tunjukkan ya stand. Oke. Kemudian ada juga walk. Walk itu adalah animasi ketika berjalan. Kemudian ada juga jump. Ya, jump itu apa sih? Loncat. Ya, animasi atau misalkan aset atau gambar ketika dia loncat. Satu lagi fall. Ya, seperti itu. Stand, walk, jump, fall. Pak, bisa saya tambahin lagi yang lain? Silahkan aja, terserah Anda. Ya, ini misalkan saya hanya tambahkan 4 animation. Ya, kemudian ya selanjutnya itu adalah ya ini posisi stand. Nih kita buat nih, klik kanan new animation di sini. Ya stand. Ya kemudian walk. Nah walk itu ada apa sih namanya? Ada apa ini? Ada 3 kebetulan, ada 3 gambar. Ya 0, 1, 2. Ingat dia itu pakai indeks automatically ya, otomatis. Nah, kemudian di sini loop-nya yes, artinya apa? Artinya dia akan mengulang lagi ya, akan mengulang lagi posisinya dari misalkan 0, 1, 2, jalan nih sampai 2 kayak gini ya posisinya. Dia otomatis akan balik lagi ke sini. Itu yang dimaksud dengan loop. Ya. Loop animation-nya untuk walk seperti itu, ya. Tadi untuk stand ya kebetulan gambarnya cuma 1 ya, kebetulan gambarnya cuma 1 yang tidak masalah Anda gunakan loop atau tidak juga. Ya kenapa? Gambarnya cuma 1 atau itu aja yang muncul ya. Nah, kemudian di sini animation saya buat lagi di sini misalkan animation-nya jump. Ya. Nih jump. Jump misalnya yang ini. Ya. Buat dulu animation-nya, masukkan gambarnya ya, ada berapa frame misalkan di sini 0. Misalkan cuma 1. Ya, jadi siapkan dulu ya asetnya ya. Kemudian ketika fall ya, ketika fall kakinya di atas ya, matanya di bawah ya, seperti ini. Nah, udah tuh saya buat ada 4 posisi animation-nya untuk player ini ya. Ada stand, ada walk, ada jump ya, ada fall seperti itu. Next selanjutnya pada player ya, ketika ada pada player, Anda klik dulu playernya, pada properti ini inisialisasi pertamanya itu animasinya apa? Kan tadi sudah kita buat 4. Nah, kita pilih stand. Ya, defaultnya itu adalah stand. Inisial frame-nya itu 0. Kebetulan tadi stand itu cuma ada 1 ya, indeks ke 0, kita buat inisialnya frame itu adalah 0. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya. Selain kekuatan aset dan animation tadi ya, ini yang paling penting. Ya kebetulan di sini saya kontrolnya pakai keyboard ya. Pakai keyboard. Seperti itu ya. Di sini platform on move artinya apa? Ketika dia bergerak ya.
ketika dia bergerak, nih si player itu set animation to walk. Walk itu apa? Animation tadi yang sudah kita definisikan pada player tadi. Di mana player tadi ada 4 ya. Ingat. Stand, walk, jump, fall. Gitu. Kemudian player on stop. Nah, ketika stop, apa yang dilakukan? Player animation animation to stand. Otomatis dia diam aja gitu. Kalau tidak bergerak, ya. Ketika dia playernya itu apa namanya ini loncat, ya, set animation to jump. Berarti kan beda lagi tuh. Ya, jadi gambarnya pastinya Anda harus memiliki gambar yang berbeda sehingga akan terlihat perubahannya, ya. Di sini. Kemudian player platform, ya, playernya on landed ketika dia mendarat gitu ya. Dia otomatis akan di set animationnya jadi stand, berdiri, ya, di posisi yang default, ya. Kemudian, ya, ini yang keempat masih lanjutan, ya. masih lanjutan. Ya. Di sini, ya, ini ditarik ke bawah jadinya ya. Nah, kemudian yang ini masih berarti ini sub event ya. Ketika playernya ini bergerak, ya, maka yang dilakukan itu adalah berjalan. Tetapi kalau tidak bergerak, ya, itu berarti diam, berdiri saja, ya. Kemudian yang terakhir di sini, ya, ini bukan sub event tapi event baru ya. Ketika dia fall itu jatuh lah ya, jatuh dari atas ke bawah, jatuh. Nah, itu otomatis akan diberikan animationnya itu adalah fall, ya. Nah, di sini ya, karena gambar kita itu kan posisinya itu ke kanan, ya kan? Ketika keyboard itu ditekan ke kiri, otomatis dia set mirror. Set mirror itu kan berarti mirror itu kan ngaca ya. Mirror itu. Jadi kalau kita ngaca ya, Pak, istilahnya itu berhadap-hadapan kan. Nah, kalau misalkan tadi posisinya si playernya itu defaultnya di kanan, kan tadi di kanan nih si playernya, otomatis akan ke kiri gitu loh, berpindah ke kiri. Tetapi ketika keyboardnya itu ditekan kanan, panah kanan, berarti tidak ada yang namanya set no mirrored ya. Artinya dia tidak akan kembali ke posisi semula defaultnya player ya, seperti itu. Mungkin ini akan sedikit bingung kalau misalkan saya bercuap-cuap ya, mendingan langsung praktek saja lah ya. Oke, ya. Baik. Gimana saya buat di sini? Masih menyimakkah Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kan saya kayak tukang ini lagi, tukang obat nih. Nyimak, Pak. Oh, nyimak. Masih, Pak. Masih. Alhamdulillah ya. Kirain saya pada kerek gitu di sana. Gitu. Oke ya, saya buat ini baru saja ya di sini supaya berbeda ya. Ini saya tambahkan layout baru ya di sini. Ya, klik kanan, add layout ya. Mau ditambahin event sheet-nya juga nggak? Oke, saya tambahin event sheet-nya ya. Jadi ketika saya membuat layout 2 otomatis ya akan otomatis ada event sheet 2 seperti itu. Baik. Saya tambahkan di sini misalkan ground-nya dulu ya, ground-nya. Ya. Ground itu tanahnya lah, anggap ya, pijakan lah ya. Insert new object. Ya, misalkan saya buat ya di sini tile background ya. Di sini misalkan rumput misalkan lah, terserah Anda lah ya. Kita klik di sini ya. Nah, kemudian saya open dulu. Oke, pastikan Anda punya asetnya ya. Kalau nggak punya, repot juga ya. Atau mungkin Anda bisa ngambil dari yang saya lah, nanti saya share lah ya. Oke, di sini saya coba cari dulu mana ya, saya tile ya. Sini biasanya tile. Kemudian oke, di sini ada ya. Misalkan saya ambil ini. Nah, ya. Oke, saya lihat. Nah, ini ya. Seperti ini pijakannya. Ya, kalau misalkan seperti ini kita kecilin saja ya. Kita kecilkan saja. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, anggap saja ini pijakannya.
Nah, seperti ini. Ya, sampai sini lah enggak. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya masukkan playernya ya. Anda klik kanan di sini ya, insert new object. Kemudian Anda pilih sprite-nya ya. Oke, saya ketik saja di sini player. Nah, tuh. Insert. Nah, taruh sini. Nah, ya. Nah, di sini ya. Saya masukkan nih. Yang default ini saya ubah menjadi stand. Nah, gitu loh. Ya, animation tadi. Ya. Kemudian ya, saya masukkan gambarnya ya. Di sini player misalkan player red. Nah, kira-kira mana nih yang berdiri? Nah, ini nih, sudah ada kok ininya ya. Player red stand.png ya. Open. Nah, gitu. Ya, oke, saya buat di sini oke. Di sini ya stand ya. Oke, selanjutnya ya. Saya tutup dulu ya. Oke. Ini udah ini belum apa namanya? Udah benar belum gitu ya. Kita tambahkan behavior jangan lupa ya. Jangan lupa behaviornya itu adalah masih ingat? Platform ya. Platform. Yang ini kita kasih karena pijakan ya, itu kita kasih apa namanya rumput ini sebagai pijakan yaitu solid. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Oke, selanjutnya saya coba jalankan. Ya, saya coba jalankan di sini. Oke, saya coba jalankan. Nah, ya. Anda lihat ya, tuh. Tuh. Ya. Nah, sekarang ya, udah cakep lah ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan tadi animasi yang sudah ada di slide yang sudah saya sampaikan. Ya. Ini ya. Anda klik di sini ya, klik di sini ya. Kemudian yang tadi set origin image point-nya ya, kita buat ya, kita bisa lakukan tadi di sini ya. Di sini kita bisa buat manual, posisinya ada di bawah. Nah, gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita buat animation lagi ya. Add animation tadi ya. Walk. Benar ya. Walk ya. Walk. Nah, klik di sini. Kosong kan? Masih kosong kan? Anda masukkan ya import frame from file. Nah, kira-kira mana aja nih untuk yang walking? Ya, ini yang swim ya. Ini kalau misalkan ada adrenalinnya itu apa namanya itu air ya. Oke, saya pilih misalkan untuk walking into misalkan ini ya. Ini ya. Terus ya. Tuh 2 3. Ini is ya. Oke. Kalau kurang ini saya masukin lagi. Sorry. Import file, import frame, sorry. Ya. Nah, masukkan tadi ya. Masukkan ini. Anda boleh tekan shift ya. Nih. Nah, atau boleh sampai egang sini pun nggak masalah, terserah Anda. Tapi menurut saya ini aja deh. Gitu. Atau sampai sini deh. Ya, supaya kelihatan. Nah, open. Nah, itu ya. Nah, ini kan nggak ada nih. Ya, nggak ada apa namanya. Image-nya, gambarnya. Anda delete saja. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada walk ini loop-nya Anda buat jadi yes. Nah, gitu. Ya, loop-nya berubah jadi apa nih? Anda ubah jadi yes. Nah, kita bisa lihat tuh. Lihat. Ya. Jadi ketika walking dia otomatis apa namanya akan jalan. Nah, inilah efek dari loop. Ya, dia otomatis akan apa? Akan apa namanya terus berulang kakinya itu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian
Anda tambahkan lagi tadi animationnya itu jump. Oke, jump, loncat ya, terserah Anda, loncat, ngajo, terserah ya. Oke. Tambahkan lagi di sini ya, atau tadi open di sini boleh, mangga silahkan, mau yang mana saja nggak masalah. Ya. Profile, misalkan untuk jam itu kira-kira yang mana ya? Yang kira-kira cocok jam. Oke, ini fall kalau ini. Kalau jam. Oke, ini aja deh, misalkan ya. Nah, ini juga nggak masalah deh, ya. Yang mana aja lah, terserah Anda. Anggap saja asumsinya saya yang ini. Nah, ini aja deh, ya. Yang ini. Open. Nah, yang ini, ya, hapus saja ya. Yang indeks ke 0 ini, hapus saja. Nah, sehingga untuk jam ini saya cuma ada 1, ya. Kalau ada 5 ya terserah Anda, ya, terserah Anda. Oke, satu lagi saya buat animation selanjutnya itu adalah fall, ya. Jatuh. Ya, kita klik sini, ya. Kemudian import frame atau boleh di sini pun nggak masalah ya, open di sini nggak masalah, ya. Nah ini fall misalkan. Nah seperti ini, ya. Oke, wis, ya. Jadi seperti itu. Saya cek lagi, ya, memastikan ini stand, ya, ini walk, ya, ini jump, ya, ini fall. Nah seperti itu. Ya, jadi set terlebih dahulu si playernya ya seperti itu. And then selanjutnya ya, kemudian kita buat initial animation-nya ya. Animation ininya tadi apa? Stand. Gitu. Atau misalkan walking ya. Kalau walking kan berarti dia ini ya. Coba saya jalankan dulu ya. Kira-kira ya, seperti ini ya. Tapi tetap kita buat di sini supaya enggak ini ya, inisialnya itu adalah stand saja ya, inisialnya itu ya. Oke, saya save. Kemudian ya, kemudian kita buat event sheet ya, kita buat event sheet di sini ya. Oke, sini event sheet ya. Oke, pertama yang harus dilakukan ya itu adalah nah ini ya, player on move ya. Oke, saya tambahkan di sini ya, player next ya, on move. Nah sini, nah ini ya, nah sini pada kategori platform animation trigger ya, pemicu dari animationnya on move. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Add player ya, kita cari di sini pada kategori animation, set animation. Di sini kita ketik ya, walk apa walking tadi, lupa saya. Walk ya kalau nggak salah ya. Nah ya, walk. Tapi kita lihat dulu di sini ya, saya khawatir salah tadi set animation. Nah ini ya, lihat di sini ya, walk ya. Oke, nah, coba saya jalankan ya di sini layout. Nah, tuh lihat ya, tuh ya, tuh. Cuma dia nggak berhenti nih, nggak berhenti nih, ya, nggak berhenti. Oke, kita lihat dulu ya, ini kenapa seperti tadi ya. Kita cek dulu di sini ya, ini sudah ya. Ini image point-nya ya. Oh. Ini ya. Oke, kita buat di sini. Oke. Oke. Itu animation. Ya. Yes. Ya. Jadi kita cek terlebih dahulu ya ininya tuh ya. Oke. Ya, saya coba jalankan lagi. Nah, tuh. Ya. Cuma dia nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak berhenti ya. Karena kita belum apa namanya, kita belum buat ini script yang lain ya. Jadi pastikan dulu ya ininya ya, posisinya ini itu adalah di bawah ya. Saya cek lagi ya, ini pastikan ya udah semuanya oke.
Ini sudah, ya, sudah, ya, oke. Nah, kemudian jam juga sama, oke, sudah, full, oke, semuanya sudah, ya. Nah, langkah selanjutnya tadi ya, ini sudah. Kita buka lagi slide-nya di sini. Nah, player, ya, ketika berhenti, ya, otomatis dia stand, ya, diam aja, gitu, sesuai dengan animasi yang sudah kita definisikan. Ya, oke, player, ya, next, ya, kemudian on stop, ya, on stop tadi, ya, apa yang akan dilakukan? Player set animation, ya, kita ketikkan di sini stand, stand, ya, dan jadi harus kita ingat ya tadi apa namanya nama-nama animation yang sudah kita definisikan pada objek player, ya. Oke, saya jalankan di sini. Anda lihat, ya, tuh, ya, tuh, ya, diam, tuh, ya, diam, tuh, diam, ya, seperti itu. Ya, itu Anda tinggal lakukan saja nanti image point-nya ya. Ini agak kasar nih. Next, selanjutnya, ya, selanjutnya. Ketika dia jam, oke, saya coba dulu lihat di sini, ya. Kalau jam gimana nih? Nah, biasa aja kan kalau jam ya. Harusnya kan tadi kakinya itu ke atas, ya nggak? Ya, itu udah bener ya. Tuh, ini jalan, ini kalau jalan berhenti. Nah, sekarang kita lakukan untuk apa? Untuk ketika si playernya itu adalah jam atau loncat, ya. Oke, event, player, next, ya. On jam pastinya ya, on jam. Nah ini ya. Nah, oke, on jam yang dilakukan ya, player set animation ya, set animationnya apa tadi? Jam. Oke, done. Oke ya, saya jalankan dan layout lagi. Lihat ya, iya ya, tuh ya, tuh cuma agak aneh ya, dek gitu ya. Jadi pala duluan itu, ya bisa keluar kecap itu kalau gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kenapa seperti tadi ya, seperti ini ya tadi ya. Ini karena kita belum masukkan skripnya dengan sempurna. Ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan dia mendarat ya on platform on landed ya. Oke, di sini ada lanjutannya ya. Nah ini nih berarti. Nah, oke, kita scroll ke bawah ya. On platform on landed ya. Oke, kita tambahkan di sini add player, kemudian triggernya itu adalah on landed. Nah ini ya. Nah, kemudian ingat di sini ada sub event ya. Saat platformnya bergerak berarti dia walk. Ada kemungkinan kan ketika dia mendarat ya pakai panah kanan ya berarti bergerak. Ya, tapi ada juga ketika dia mendarat ya ke tanah gitu, ke ground, itu posisinya itu tidak bergerak berarti diam. Ya, ketika dia ketika dia mendarat tapi posisinya manova ya, posisinya masih turun ke bawah ya, belum menyentuh tanah, dia otomatis kita buat yang namanya set animation to fall. Oke, baik. Kita lakukan seperti biasa ya. Pastikan Anda buatnya kepilihnya kayak gini ya, jangan kayak gini loh. Ya, harus kayak gini. Ya, Anda tambahkan dengan cara klik kanan di sini, add sub event. Ya, add sub event. Ya, kita tambahkan ya platform is moving pertama. Ya. Platform berarti kan player ya. Di sini platform is moving katanya. Nah ini ya, it's moving. Ya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah berarti tetap dia jalan playernya set animationnya walking ya, jalan walk ya. Oke, dan selanjutnya ya, apalagi kalau misalkan dia ini kalau berarti kan tidak ya, kalau ini tuh not ya. Ya tidak bergerak ya. Kita tambahkan lagi ya di sini, sorot sini, klik kanan, add
add sub event, ya. Kemudian player, ya. Player di sini tadi is moving sama, ya. Oke, cuma kita klik kanan di sini, ya. Menjadi invert. Nah, gitu ya. Menjadi invert. Ya, saya ulang, ya. Ya, tadinya kan gini, ya. Ini sama nih dengan ini. Ya, cuma supaya kita buat menjadi not, jadi kayak gini, klik kanan, invert. Nah, begitu ya. Platform is not moving. Ya, seperti itu. Anda tambahkan di sini player, ya, itu set animation-nya menjadi stand. Nah, ya, diam gitu ya, seperti itu. Kemudian apalagi ketika dia posisinya, ya, apa ya namanya itu, saat akan menyentuh tanah, ya, on fall, ya, jatuh gitu ya, tapi belum menyentuh tanah, ya. Di sini ingat ya, ini kan 5 dan 6 itu, ya, 5 dan 6 itu adalah sub event dari event seed yang keempat. Nah, yang ini 7 itu dia berdiri sendiri ya, bukan sub event dari ini, ya. Oke, kita tambahkan di sini, ya, add event saja di sini, ya. Add event player. Kemudian di sini kita cari is falling on fall apa is falling on fall, ya, on fall, ya. Platform on fall, ya. Nah, kita buat di sini player, next, di sini set animation, next, ya. Kita buat fall, ya. Jadi saya apa ya, name of animation-nya, nama animasinya Anda harus ingat ya, gitu. Nah, seperti itu. Oke, saya coba save dan saya coba jalankan, ya. Ini, oke, waduh, ya, nyentuh tuh, ya, tuh, ya. Ini ada yang nggak benar di mananya nih? Biasanya di apa sih namanya, set image-nya ini, ya, set image-nya, atau misalkan siapa namanya si player-nya ini, ya. Soalnya nih Anda perhatikan, mana tadi? Ya, Anda perhatikan tuh. Ya, ini apa ya? Bergerak-gerak terus kan? Tuh. Ya, tuh. Ya, seperti itu. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu dari si playernya. Ya, kita cek dulu. Ya, pastikan image point-nya di bawah. Nah, ininya nih. Nah, ya, ininya nih. Kita taruh ininya nih. Apa ya? Inte set apa sih? Set collision polygon-nya, ya. Tadi itu ada di bottom, cuma di sini kita nggak nyampe ke sini. Nah, kita buat kayak gini, ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Coba bener nggak? Ya. Oke, yang work juga. Oke, ini kita buat juga lah. Ya, work juga pastinya ini. Kita lihat yang lainnya. Jam juga, oke. Oh, oke. Ya, stand. Oke. Coba, ya. Bener nggak? Kita save dulu, ya. Kita jalankan. Nah, ya. Better lah ya. Tuh. Ya, jadi kesalahan tadi, ya, karena apa? Set collision object-nya, ya. Set collision object-nya. Tuh, lihat ya. Tuh, oke. Tuh, cakep ya? Ya, tuh. Ya, lumayan lah, ya, daripada tuh. Jadi seperti itu. Nah, cuma apa? Anda lihat posisi matanya ya. Ini saya pindah, saya menggunakan panah kanan. Oke, posisinya kan seperti ini tuh, ya. Tuh, harusnya ketika ini kan dia matanya itu ke kiri ya. Tuh, ini kan titiknya nih, lihatin yang ini ya. Nih, lihatin. Nah, ini kan ke kanan ya. Harusnya kalau ke kiri, dia matanya ke kanan gitu, kayak yang jeleng. Ya, harusnya ke kiri. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi, ya. Satu lagi kita tambahkan untuk event sheet keyboard ini. Ya, nanti kalau misalkan untuk touch gimana, Pak? Ya sudah sama-sama saja, ya. Sama-sama saja. Oke, di sini saya tambahkan saya harus masukin dulu objek yang namanya keyboard, ya. Objek yang namanya keyboard. Cari sini. Nah, keyboard sini, ya. Insert. Nah, kemudian pada event set 2 ya. Pada event set 2 Anda tambahkan, ya, keyboard itu next, ya. On apa di sini? On key code press, on key press. Nah, sini berarti ya.
On key press. Coba pastikan dulu di sini slide-nya benar nggak on key press. Oke, on left row. Oke, berarti on key press ya. Oke. On key press, next. Ya, nah apa? Tombol apa ya? Click to choose. Nah, di sini ada tekan saja tombol kanan ya, tombol kanan ya. Tombol kanan atau tombol kiri ya. Misalkan di sini yang mirror dulu apa enggak? Oke, yang di mirror dulu ya. Berarti tombol kiri dulu misalkan. Nah, otomatis berubah di sini ya. Left row. Jadi kita apa namanya? Tekan dulu tombol yang ada di dalam keyboard sini ya. Oke. Ya. Dan nah, ketika tombol kiri yang ditekan, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah si player itu adalah mirror ya. Ngasih efek mirror player set mirror ya. Sini set mirror, next ya, mirrored. Nah di sini ada mirrored, ada not mirrored, mirrored ya. Gitu. Oke, seperti itu. Kemudian event lagi ya, ketika si keyboardnya ya, ketika si keyboardnya menekan on key press ya, menekan tombol key-nya ya. Sini klik dulu kanan ya, Anda pilih pada keyboard tombol yang kanan ya, panah kanan. Nah, right arrow. Oke. Ya, done. Kemudian apa yang dilakukan? Dilakukan itu adalah player next ya. Yang tadi ya, mirror tadi ya. Kalau misalkan malas nyari, ketik aja mirror. Set mirror ya. Karena dia default, kita pilih not mirror. Ya, karena tadi kan di kanan dia posisinya. Nah, seperti ini. Saya save. Oke, saya jalankan run layout. Oke. Nah, seperti ini. Anda perhatikan matanya ya. Anda perhatikan matanya ya. Tuh. Itu kalau ke kanan. Lihat kalau ke kiri. Nah, lihat ya. Lihat kalau ke kiri matanya. Nah, ke kiri kan? Kalau ke kanan, lihat mata kecilnya ke kanan. Nah, kalau dia diam, matanya di tengah. Jadi, seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, itu apa namanya jawaban dari pertanyaan di sesi keberapa saya lupa tuh yang dapat itu ya terkait dengan apa ya walking ya jalan tadi ternyata lumayan ya skripnya ya apalagi itu keyboard ya belum ditambah dengan touch ya belum ditambah dengan touch karena ketika Anda proses debuggingnya kalau misalkan di laptop ya Anda pakai keyboard gitu loh kalau pakai mouse agak susah ya tapi tetap Anda harus punya apa harus tambahkan yang namanya touch-nya ya ketika distribusi aplikasinya APK-nya ya kan nggak mungkin pakai keyboard kan pakai touch gitu loh ya jadi ada mau harus ada dua tadi penanganannya navigatornya navigasinya keyboard dan touch ya seperti itu ya jadi mungkin nanti kalau misalkan memang kita sudah selesai nih project ini nah nanti kita akan coba ke adventure gitu ya gitu. Jadi kita kan ini kan bentar lagi nih, ya. Bentar lagi nanti kan saya coba buat APK-nya, saya demokan gitu kan buat APK-nya. Setelah itu nanti setelah mungkin UTS lah ya, UTS mungkin itu demo itunya apa APK-nya. Nah, setelah itu mungkin kita akan buat lagi project yang apa namanya yang game yang adventure gitu lah ya. Seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan sudah menunjukkan jam 8.33 di waktu laptop saya. Silahkan, kalau ada pertanyaan cukup satu saja yang mau bertanya. Ya, kalau lebih bayar. Oke, silahkan. Saya kayak ini nih, tukang obat nih, ngomong aja dari tadi nih, sampai jebleh nih ini saya nih. Silakan atau cukup saja? Cukup? Cukup saya. Oke, kalau misalkan cukup, mungkin nanti asetnya Anda perlu nggak yang tadi untuk mempraktekkan apa namanya demo walking tadi? Itu kan di luar materi ya. Sebetulnya hanya untuk menjawab yang pertanyaan Dava tadi gitu kan. Kan saya juga harus supaya enak, saya pun harus menyusun strateginya, jawabannya gitu loh supaya enak gitu loh. Ya kan supaya ngerti. Kalau misalnya ngerti terus logikanya gimana gitu kan seperti itu. Baik, asetnya apa perlu? Nanti saya akan share mungkin di e-learning ya. Perlu? Boleh, Enggak? Pak. Perlu ya? Oke. Boleh Pak, Baik, siap. kalau seperti itu nanti saya akan upload untuk asetnya yang tadi demo walking tadi. Ya.
Nanti untuk ini saya nggak kasih slide, cukup di video aja, nanti kalian tonton ya. Baik, untuk sesi pengawetan silahkan dihidupkan videonya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Fajri Ilham dan Abdurrahman, Rian Faiz, silahkan. Oke, baik. Berikan. Ada Abdurrahman, gimana? Ya Pak. Oke, baik. Pak. Waduh, kayaknya lagi makan pecel lele ini Abdurrahman nih. Enggak Pak, hujan Pak. Aduh. Oh gitu. Ya saya buka pecel lele gitu. Oke, baik. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya upload ya untuk terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona.